Persiapkan hati kita untuk kita datang sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita pastikan bahwa kita mempunyai satu tujuan, satu motivasi kita saat kita datang ke tempat ini. Kita datang hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang untuk merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang baru, yang tidak bisa dipergantikan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Siang ini kami rindu bersama-sama menaikkan pujian kami, syukur kami hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Nya, saya dan saudara boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu, sebab Kau Allahku yang baik. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu. Engkau memelihara hidup kami, oh Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau pemegang hidup kami Tuhan. Hanya Engkau. Oh Yesus. Haleluya. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami ya Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa.
satu yang selalu setia, menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau dalam. Nyanyikan pujian dengan senap hati kita saudara, sebagai penyataan hati kita kepada Tuhan. Hanya Engkau, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa bersamamu sepanjang masa. Oh, yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia. Amin, haleluya. Menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Oh, yang kami puja hanya dirimu ya Tuhan, yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjaga ku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari jemaat Tuhan nyatakan pujian ini dengan senap hati kita. Yang ku puja hanya dirimu, hanya yang selalu setia. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu setia kepada kami Tuhan. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hati. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Yang kami puja hanya dirimu Tuhan, yang ku puja
membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hati. Sekali lagi, yang kami puja hanya diri-Mu Tuhan, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjaga kami. Oh, terima kasih. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, karena diri-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami. Sorak-sorai kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sumber sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, kembali kita pujian ini, doa segenap hati kita. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
Yesus, dan membebaskan jiwa. kami bersorak, bertepuk tangan, Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Dan sekali lagi sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Tetap bersukacita, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa, amin. Engkau Tuhan yang ajaib, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Mari yang bersukacita, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Dia sumber sukacita kita. Engkau Tuhan yang ajaib, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari coba Tuhan nyanyikan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari yang bersukacita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari yang percaya, katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, amin, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari cuma saja nyanyikan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Masih tak percaya kepada Tuhan? Berkemenanganku, masihkah kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib? Amin. Oh Yesus, Yesus, sekali lagi, Engkau Tuhan yang ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenangan kami, Kau sumber kemenanganku, layak perkasa.
memerintah selamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama, ajaib, ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak perkasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, amin. Raja mulia, bersama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami masih tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Mari singar memuji nama Tuhan. Kasih setiamu lebih daripada hidupku, jalan-jalan-Mu Tuhan. Terbaik bagiku, dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Oh, dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, tak ada satupun pribadi yang dapat menggantikan pribadi-Mu dalam hidupku Tuhan.
Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan hidup kami, sumber kekuatan hidup kami, sumber pengharapan kami saat tidak ada yang bisa memberikan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Andaikan ku harus memilih tetap hatiku padamu, memang benar tidak ada satupun yang dapat menggantikan pribadimu Tuhan. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Nyatakan dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Renungkan saudara, tidak ada satupun yang dapat menggantikan pribadimu Tuhan. Mari secara perlahan-lahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, Yesus. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh Yesus. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Tak ingin ku berpaling tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, buat kesetiaan-Mu dalam menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami gak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Apa yang ada dalam hidup kami sampai hari ini, semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih, banyak hal dalam hidup kami yang dapat kami syukuri Tuhan. Biar kami senantiasa boleh belajar mengucapkan rasa syukur kami. Terima kasih kami, kebergantungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik, sangat baik dalam hidup kami. Biar setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami saat kami datang kepada Tuhan. Terima kasih, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapan-Mu, hikmat-Mu ada dalam diri hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Coba lihat kiri kanan dan ketipin matanya gini. Kan gak bisa ketawa, gak kelihatan. Sudah? Saya bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberikan kepercayaan pada siang hari ini, satu anugerah yang besar. Tuhan begitu baik. Saya percaya setiap kita Tuhan punya rencana yang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Amin. Ya, kita buka 1 Samuel 30. Mungkin cerita ini udah gak asing ya, tapi saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan punya rencana. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan berkat buat saya dan adik-adik sekalian. Yuk kita baca ayat yang ke-1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Mungkin bagi kita semua gak asing ya siapa Daud. Daud adalah anak bungsu Bapak Isai. Dia masih muda, dia udah dipilih Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Bahkan kakak-kakaknya meremehkan, menghina dia, siapa kamu? Tapi kalau sudah Tuhan mau pakai, meskipun masih muda, tidak ada barang yang mustahil, amin. Mungkin di mata manusia, siapa kamu? Masih kecil, masih remaja, gak ada apa-apanya. Jangan khawatir, kalau Tuhan bersama kita, Tuhan mau pakai setiap kalian semua.
Orang-orang yang tadinya meremehkan, menghina, bahkan mengejek, siapa kamu, alah anak masih belum tahu apa-apa. Enggak apa-apa. Ingat, ada mengatakan kalau udah Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Sebaliknya, kalau sudah Tuhan punya rencana pada setiap kita semua, terus sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti orang yang menghina, mengejek akan menggeleng-gelengkan kepala. Kakak-kakak Daud seperti itu. Alah siapa Daud? Kamu jangan ngawur ya. Ini Goliat besar loh. Tapi dengan nama Tuhan dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Siapa lagi Daud? Daud adalah panglima yang tanggap. Kenapa Daud boleh dikatakan panglima yang tanggap? Karena Daud setiap mau berperang, Daud selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, aku nih mau perang, aku nih mau maju, boleh enggak? Kalau Tuhan bilang, jangan Daud, dia enggak maju. Kalau Tuhan bilang, maju Daud, aku akan memberikan musuhmu itu kalah. Dan Daud akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa setiap dia maju berperang, Daud mengalami kemenangan? Karena Tuhan menyertai Daud. Penyertaan Tuhan itu yang kita butuhkan saat-saat ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kemampuan kita, kepandaian kita. Apa yang kita miliki sekarang? Aku pandai, aku pintar bahasa, sekolahku tinggi, mungkin S2, S3. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kalau sampai detik ini, saya dan saudara semua bisa seperti ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Bahkan di 1 Samuel 18 ayat 7 dikatakan, 1 Samuel 18 ayat 7 katakan, ada bahasa Saul itu mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyertaan Tuhan itulah. Sehingga Saul merasa marah. Sama aku kok diperhitungkan beribu-ribu. Tapi kalau Daud kenapa diperhitungkan berlaksa-laksa? Loh ini loh perbedaannya ya. Kalau orang disertai Tuhan, itu ada perbedaannya. Kenapa Daud seperti itu? Kenapa Daud menang? Karena Daud disertai Tuhan. Ayat yang keempat tadi katakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kenapa Daud bisa seperti ini? Tadi katanya Daud panglima perang yang tangguh. Saat Daud mengalami masalah, keluarga, istri dan anak-anak ditawan, rasanya nggak mampu untuk menangis. Saya percaya setiap kita pernah merasakan itu. Saat ada masa-masa yang mungkin kita nggak mampu hadapi, sampai di titik kita nggak sanggup nangis. Kenapa? Karena begitu berat. Sampai berdoa aja nggak bisa nangis, karena terlalu beratnya hidup ini. Saya percaya setiap kita pernah merasakan seperti itu. Seperti yang dirasakan Daud ini. Kalau kita kehilangan satu orang yang kita kasihi, atau sakit aja, kita udah sedih. Terlebih orang tua kita gitu ya, sakit aja, satu orang aja, kita udah sedih. Apalagi yang dirasakan Daud ini, sudah rumahnya terbakar, anaknya ditawan dan istrinya juga ditawan. Dia mengalami masa-masa benar-benar yang nggak mampu dihadapi. Di Matius 11 ayat yang ke-28 kita baca sama-sama. Matius 11 ayat yang ke-28. Bisa ditayangkan? Yuk sama-sama.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa Tuhan kasih ayat ini? Tuhan tahu di dunia ini banyak masalah, banyak persoalan yang membuat kita tidak bisa menangis karena begitu beratnya hidup. Mungkin ekonomi sekarang tidak menentu. Masukan itu nggak tentu, ya. Maksudnya orang tua kita bekerja tuh masukannya nggak pasti. Tapi pengeluaran ini pasti. Apanya yang nggak bingung? Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, tema hari ini sudah tahu semuanya? Coba bisa ditayangkan. Kita baca sama-sama. Trust in God. Artinya apa? Mempercayakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat-saat kita nggak mampu, di saat-saat kita mengalami masalah, ayo kita mempercayakan kita kepada Tuhan. Kita semakin dekat sama Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, jangan kita jauh dari Tuhan. Di ayat yang 6 kita bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Keluarga bagi Daud sangat terpenting. Belum lagi tadi rumahnya terbakar, anak-anaknya, istrinya. Sekarang Daud mau dilempari batu, coba. Betapa persoalan itu begitu klop gitu ya. Saat menghadapi masalah yang sukar, reaksi apa yang diambil oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia malah mendekat kepada Tuhan. Itulah yang membuat Daud sanggup, mampu untuk melewati masalah yang sedang dihadapi. Terkadang orang tua menghadapi masalah, kita sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita lebih mudah menyalahkan Tuhan. Kalau di Mazmur 139 ayat 1 sampai 5 dikatakan, aku tahu saat kamu berdiri, saat kamu duduk, aku tahu. Bahkan di Yesaya 39 ayat yang ke-28 katakan, jika engkau marah terhadap aku. Katakan jika engkau ngamuk itu marah. Jika engkau marah terhadap aku juga tahu. Luar biasa ya Tuhan itu. Kita duduk aja loh Tuhan tahu. Kita belum berkata-kata masih dalam hati loh Tuhan sudah tahu. Bahkan di sini katakan aku tahu saat kamu marah terhadap aku. Terkadang kita lebih mudah ya untuk marah sama Tuhan saat sedang menghadapi persoalan hidup yang begitu berat. Yang mungkin kita merasakan gak mampu Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Aku sudah pelayanan, aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini dan itu? Kita tidak tahu di balik itu semua Tuhan punya rencana indah. Kalau saya boleh kasih kesaksian, Tuhan itu luar biasa. Saat saya mengalami masa-masa yang boleh dikatakan terjepit dan tidak bisa menangis seperti apa yang dikatakan Daud. Saya percaya setiap kita punya masalah sendiri-sendiri. Pernah merasakan terjepit
Bahkan pernah gak bisa nangis. Sampai air mata gak bisa keluar karena terlalu. Saat anak saya Rahel waktu masih TK, saya katakan sama dia, kamu berdoa. Saya ajak dia, anak TK masih ya umur berapa lah. Saya ajak dia berdoa, mau tidur, bangun tidur. Saya selalu ajak dia berdoa. Tapi sepertinya doa itu gak ada apa-apanya. Sepertinya sampai di atap saja. Dan saya merasakan ya udah gitu aja, doanya lewat gitu aja. Sampai saya sempat lupa ngajak ini berdoa. Satu Tuhan ingatkan lagi, saya ajak anak ini berdoa. Dan saya merasa Tuhan itu sepertinya melipat tangan dan tidak menolong. Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku? Ya udah saya ajak anak ini doa lagi. Mau tidur, bangun tidur. Saya ajak anak ini doa terus. Ya memang sepertinya doa itu ya di atas, sampai di atas atap aja. Sepertinya Tuhan itu tidak menolong, itu yang saya rasakan. Benar-benar terjepit. Puji Tuhan, saya kok menguatkan kepercayaan saya sama Tuhan. Saya berdoa, saya ajak anak ini berdoa. Sampai satu titik saya udah beli formulir untuk anak ini SD, masuk SD. Tapi tidak ada tanda-tanda Tuhan itu menolong saya. Bayangin. Kalau kita nggak mengenal Tuhan secara pribadi, kita benar-benar mempercayakan hati ini kepada Tuhan, kita bisa salah sangka sama Tuhan. Setelah saya pegang formulir itu seminggu sebelumnya, seminggu setelah saya beli formulir itu, berkat Tuhan itu turun. Tuhan langsung bicara sama saya, ini loh. Saya sampai nangis Bapak Ibu. Tuhan, Engkau begitu baik. Saya katakan sama anak saya, ini loh. Saya harus kasih tahu supaya dia tahu. Ini loh. Yang kamu doakan Tuhan berkati. Bahkan gak sampai di situ saja. Terjadi di SMP. Saya harus berpikir lagi. Tuhan, kalau dulu anak saya waktu TK, Tuhan tolong, ini lebih berat lagi. Ada tabungan tapi sedikit. Kalau sekolah itu memang banyak ya. Ada yang bisa dibayar lunas, ada yang bisa dilunas, ada yang bisa dicicil gitu ya maksud saya. Saya berdoa lagi, ayo kamu berdoa. Tuhan ini lebih berat Tuhan, saya bilang gitu. Saya ajak dia doa lagi. Sama yang saya alami. Enggak langsung Tuhan kasih gitu. Di tengah-tengah masa yang sulit Tuhan tuh ingin melihat sampai di mana kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Mungkin Tuhan bisa waktu itu kasih gitu ya, berkat bisa. Tuhan mungkin bisa menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi itu gak sama. Bisa Tuhan kasih cepat jawaban saat kita mungkin terjatuh atau kecelakaan. Langsung Tuhan kasih jawaban. Tapi ada hal apa Tuhan tuh punya pemikiran yang tidak kita bisa kita pikirkan. Tuhan tuh seringkali ingin melihat sampai di mana. Seperti ini apakah kamu masih sungguh-sungguh sama aku atau tidak? Benar itu yang saya rasakan. Terjadi seperti itu kembali. Saya udah beli formulir itu dengan hati yang ketir-ketir gitu ya. Dan Tuhan kasih saya berkat cash. Sampai saya nangis rasanya, Tuhan, ampuni. Seringkali kita marah sama Tuhan. Seringkali kita lebih mudah menyalahkan Tuhan, Engkau itu jahat Tuhan. Engkau kenapa izinkan aku ini dan itu. Kita nggak ngerti apa masuknya Tuhan ke depan. Ada firman Tuhan katakan, nanti kamu akan tahu. Kenapa di Mazmur 55 ayat 18 katakan, malam, pagi, dan siang aku cemas, kata-kata Daud. Aku cemas dan menangis. Daud benar-benar berharap sama Tuhan. Di malam hari, di pagi hari, siang hari Daud berdoa. Itulah kekuatan Daud. Kenapa cemas? Dia mengalami masalah yang begitu besar. Setiap kita apapun yang masalah kita hadapi, mungkin masalah sekolah, masalah ekonomi,
Yuk kita mau berdoa sama Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, orang tuaku ini seperti ini, kalau kita nggak siap, banyak orang-orang yang di PHK. Kalau iman kita nggak kuat, kalau kita nggak tahu rencana Tuhan setiap kehidupan kita lebih mudah menyalahkan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat yang ke-18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ini loh, tadi Daud saat menghadapi masalah, dia mempercayakan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kesetiaan Daud diuji sama Tuhan. Saat dia mempercayakan kekuatannya kepada Tuhan, Daud mendapatkan kekuatan baru. Daud mendapatkan semangat untuk mengejar musuh-musuhnya. Mungkin dia dikatakan, sekarang aku berperang apa? Gak ada musuh. Persoalan yang kita hadapi itulah. Apapun yang kita hadapi, kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan, ini loh Tuhan yang aku hadapi saat ini. Aku harus bagaimana Tuhan? Entah masalah sekolah, entah masalah pekerjaan, entah masalah keluarga. Kita mau tanya sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita mau tanya, Tuhan, aku kok seperti ini Tuhan, bagaimana Tuhan? Saat menghadapi masalah, mari kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Dengan apa? Kita mau tambah jam-jam doa. Kenapa Daud gak sekedar doa? Kenapa doanya Daud 3 kali, pagi, siang, dan malam? Itulah kekuatannya. Daud tidak menyombongkan kepandaiannya, dia panglima yang pandai berperang. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dia tahu, hanya dekat Tuhanlah Daud mendapatkan kekuatan baru, bisa melewati setiap persoalan, setiap masalah yang dihadapi. Sehingga Daud bisa melepaskan tawanan. Bahkan jaran-jaran yang diambil tidak hilang satupun. Di ayat 19 katakan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ini loh penyertaan tangan Tuhan. Selama Tuhan bersama kita, Tuhan di pihak kita, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Mungkin banyak hal harus kita lalui, harus kita lewati, tapi di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kalau Tuhan ada bersama kita, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Slide selanjutnya. Di saat kita menghadapi masalah, jangan jauh dari Tuhan. Yang pertama adalah bangun mezbah doa. Seperti Daud tadi. Saat kita ada masalah, jangan kita jauh dari Tuhan. Kita bangun mezbah doa, kita tambah jam-jam doa. Saat kita rasakan begitu berat persoalan yang kita hadapi, jangan kita tidak berdoa. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menangis, kita gak usah cerita sama Tuhan. Cukup duduk di bawah kaki Tuhan. Tentang doa tadi. Selanjutnya, nih,
Jangan pernah menganggap rendah kuasa doa. Karena doa yang sederhana dapat merubah hidupmu dengan luar biasa. Ya. Jangan menganggap remeh doa. Sepertinya nggak ada apa-apa, duduk gitu aja, membuang-buang waktu. Jangan kira loh, doa yang sungguh-sungguh dengan segenap hati itu besar kuasanya. Amin. Dan yang kedua, beribadah. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saat kita sedang ada masalah, ada persoalan, jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita tidak beribadah. Malas aku ke gereja. Masalahku ya gitu-gitu aja. Ya gak selesai. Tuhan lihat. Saat Tuhan izinkan masalah itu terjadi, apakah kita mau datang sama Tuhan? Apakah kita mau mencari Tuhan? Atau kita jauh dari Tuhan? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita berjalan sendiri dengan apa yang kita mau, persoalan itu gak akan selesai. Dan kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Percayalah, Tuhan yang kita sembah pada siang hari, Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah merencanakan hal yang buruk terhadap kita semua anak-anak yang dikasihinya. Kalau saya boleh katakan, saat kita marah, mungkin Tuhan bilang, "Nak, aku nih loh punya rencana yang indah terhadap setiap kehidupan kalian semua, terhadap hidup saya." Cuma kita gak ngerti maksud Tuhan. Kita lebih mudah menyalahkan Tuhan. Kita lebih marah sama Tuhan. Bapa di dunia aja yang jahat sekalipun, Dia punya rencana indah. Mungkin penjahat sekalipun Dia katakan, "Nak, kamu sekolah yang pintar ya nak. Jangan kayak bapak ya nak ya." Itu bapak yang di dunia. Apalagi bapak yang di surga. Punya rencana indah setiap kehidupan anak-anaknya. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di Mazmur 120 ayat 1 katakan, "Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku." Dia tahu, hanya di dalam Tuhanlah dia mendapatkan kekuatan baru dan Tuhan akan memberikan jawaban demi jawaban. Percayalah betapa berat persoalan kita hadapi. Jangan pernah berhenti berseru. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya akan datang kepada kita semua. Amin. Tundukkan kepalamu. Saya minta song leader singer angkat satu pujian Bapa. Bapakku yang baik. Meskipun seringkali kita marah sama Tuhan, lebih mudah kita menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah sedikit pun marah terhadap kita anak-anaknya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah
sediakan buat kamu. Meskipun seringkali kita menyalahkan Tuhan, tapi Dia selalu ada bersama kita di tengah-tengah. Percayalah, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita apapun yang kita hadapi. Dia selalu ada bersama-sama kita. Kita mau renungkan firman Tuhan terus siang hari ini. Hamba-Mu berhenti berfirman. Biar Roh Kudus terus berbicara setiap kami. Engkau yang memeteraikan. Firman-Mu selalu menjadikan kekuatan. Firman-Mu menguatkan saat kami lemah, saat kami tidak mampu berjalan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik. Ampuni kami, seringkali kami lebih mudah menyalahkan Kau, Tuhan. Ampuni kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Ampuni kami. Kami mau tetap mempercayakan, menguatkan kepercayaan kami kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan. Tuhan terus berbicara pada setiap kami.
Engkau tahu apapun yang kami hadapi pada siang hari ini, Engkau yang menyelesaikannya. Kami akan melihat kuasa-Mu, kuasa mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan mengalami sendiri mujizat yang dari Tuhan. Bukan hanya kata orang, Kau ajaib, Engkau baik Tuhan, tapi kami akan merasakan keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan di setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami boleh bersaksi kepada semua orang bahwa Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan sertai sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati berkat rohani, berkat jasmani. Berhasil dalam sekolah, berhasil dalam pekerjaan. Dimanapun dia berada, Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu jadi berkat. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami percaya. Kami serahkan setiap doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus.